Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang baik ini, di tempat yang terbaik pula, dan dengan niat yang baik pula, hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa kita pada kesempatan yang baik ini berazam senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Karena takwa adalah derajat yang paling mulia dalam ajaran agama kita. Kenapa kita mesti meningkatkan ketakwaan kita? Karena boleh jadi yang kita bertemu dari Jumat ke Jumat, dari Jumat yang lalu bertemu Jumat yang hari ini, boleh jadi ketakwaan kita, keimanan kita berkurang, atau mungkin ada yang bertambah. Maka senantiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan karena jatah hidup kita di dunia ini semakin hari tentu kian menipis. Usia kita tentu semakin hari semakin berkurang. Dan amal-amal kita mungkin belum kita persiapkan dengan sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari sama kita memperbaiki niat kita yang hadir di tempat ini semata-mata karena Allah dan dengan mengharapkan ridhonya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib mencoba membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yang hadis ini nanti menjadi renungan kita semua, menjadi muhasabah kita semua, setiap kita yang hadir di tempat ini. Sudah maksimalkah kita yang menjalani kehidupan di dunia ini? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, la tazulu qadaman abdi yaumal qiyamah. Tidak bergerak dua kaki seorang hamba nanti ketika di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'a, sebelum dia ditanyai dan diminta pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Jadi kita tidak bisa bergerak pada fase berikutnya nanti di hari kiamat, baik itu sirat, hisabkah, mizankah, apalagi surga, sebelum kita selesai pada 4 perkara yang dikatakan Rasulullah. Yang pertama adalah an umrihi fi mabnahu, yakni tentang umurnya, kemana ia gunakan. Wa an jasadihi fi mablahu, dan fisiknya, badannya
bagaimana dia menggunakannya. Wa an ilmihi ma za'amila bih, dan tentang ilmu pengetahuannya, apa yang sudah diamalkannya dari apa yang dipelajarinya. Wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan yang keempat tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana ia belanjakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita semua terhadap yang empat ini sudah termaktub. Yang pertama adalah tentang umur kita, bagaimana kita menggunakannya. Sejak kita balik, sejak kita dewasa, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semuanya nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawabannya. Alhamdulillah jika kita bisa selamat dari perkara ini. Usia kita hidup di dunia ini kita maksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, jatah usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disia-siakan, maka menjadi sulitlah urusannya nanti ketika di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, wa an jasadihi bima belahu, dan tentang fisik kita, kekuatan kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bagaimana kita menggunakannya. Apakah digunakan dalam rangka taat kepada Allah, melaksanakan sholat 5 kali satu hari, melaksanakan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Tangan ini digunakan dalam hal yang ma'ruf, kaki ini dilangkahkan kepada hal-hal yang tempat-tempat yang baik, mulut kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, semuanya tentu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan beruntunglah orang yang mampu dalam hidupnya menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini kepada hal-hal yang baik dan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa an ilmihi ma ja'amila bih, dan tentang ilmunya, pengetahuannya, apakah sudah dikerjakannya. Setiap kita, setiap orang Islam tentu diwajibkan belajar tentang ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Apakah kita sudah melaksanakannya? Nanti ditanya. Ilmu agama yang fardu ain yang dimaksud adalah bagaimana akidah-akidah dasar, bagaimana pengetahuan kita tentang puasa, bagaimana pengetahuan kita tentang zakat, sholat. Ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Atau di dunia nanti seorang itu tidak menuntut ilmu ini, tidak mempunyai ilmu ini, dengan dalih misalkan, aku tidak disekolahkan oleh orang tuaku ya Allah, aku tidak mengetahui ilmu ini ya Allah, maka nanti Allah akan mengatakan, bukankah telah kuutus kepadamu seorang rasul, bukankah telah kukaruniakan kepadamu akal? Tak ada yang bisa mengelak, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dan bagi orang-orang yang sudah mempelajari ilmu ini, ilmu-ilmu agama yang fardu ain, juga akan dimintai pertanggungjawabannya, sudahkah diamalkan atau tidak. Jadi bukan sekedar mempelajarinya, tapi juga harus diamalkan. Rasul mengatakan, wailul liman ya'lam, celakalah orang yang tidak mengetahui, wa wailul liman la ya'lam, dan celakalah orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat dari sabda Rasulullah ini adalah wa an malihi,
dan dari harta kita. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita memperolehnya dan kemana kita gunakan atau kita belanjakan. Ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dalam hal ini ulama membagi manusia kepada 3 golongan tentang harta. 2 golongan dari manusia tentang harta ini tidak selamat oleh pertanyaan ini. Hanya 1 golongan saja yang selamat. Siapakah mereka? 2 golongan ini adalah orang-orang yang meraih atau mendapat atau mencari hartanya dari sumber-sumber yang haram, atau orang-orang yang mencari atau mendapat hartanya dari sumber-sumber yang halal tapi membelanjakannya kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak halal. 2 golongan ini tidak selamat. Dan yang selamat adalah orang-orang yang mengais atau mendapatkan hartanya dari sumber yang halal lalu membelanjakannya kepada sesuatu yang halal pula. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keempat pertanyaan ini, keempat aspek ini tentu tak ada yang terlepas dari kita semua. Mudah-mudahan kita bisa selamat karena berita ini sudah sampai hari ini. Di sisa usia kita memperbaikinya. Kalaupun sudah ada terlanjur yang berbuat salah tentang hartakah, tentang usiakah, tentang badankah, kita masih punya kesempatan bertobat mulai detik ini. Mudah-mudahan harta kita nanti tidak menyebabkan kita terseok-seok di akhirat. Jasad ini, ilmu ini, dan umur ini. Mudah-mudahan semuanya memperlancar perhitungan kita nanti ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Jalal. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan kita inspirasi di sisa usia kita mengerjakan kebaikan demi kebaikan, karena azal kita laksana pedang yang terhunus. Kita tidak tahu kapan ia mau menebas kita, dan kita juga tidak tahu di mana pedang itu akan menebas kita dan di mana kita dikuburkan. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.